sini saya mengajar akuntansi keuangan kelas 3. Oke. Mungkin sebelumnya udah pernah ketemu dengan saya di kelas 1 atau kelas 2, sekarang kita ketemu lagi di kelas 3. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan. Nah, di akuntansi keuangan ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, tapi salah satunya di sini adalah aktiva. Mungkin kalau kalian belajar di kelas 1 sudah pernah belajar tentang aktiva, karena itu bagian dari dasar akuntansi. Oke. Di sini kita menyampaikan tentang aktiva atau aset tetap. Oke. Tujuannya yang pertama kalian untuk mengenal lebih jelas aktiva tetap. Mungkin kalian udah pernah belajar aktiva tetap itu seperti apa aja. Oke. Nah, sekarang kita lebih jelasnya lagi karena nanti ada perhitungan tentang metode penyusutannya dan jurnalnya seperti apa. Mungkin belum pernah dipelajarin ya. Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama adalah pengertian dari aset tetap. Aset tetap adalah suatu aset yang berwujud yang memiliki fungsi kegunaan lebih dari 1 tahun, yang artinya bisa digunakan dalam jangka waktu panjang untuk kegiatan operasional perusahaan. Oke. Untuk aktiva tetap ada beberapa jenis. Yang pertama adalah gedung, lahan, kendaraan, lalu inventaris dan mesin. Oke, selanjutnya itu ada kriteria dari aset tetap. Yang pertama adalah berwujud, artinya semua aset tetap itu memiliki wujud fisik yang bisa digunakan atau diperoleh oleh perusahaan atau yang akan digunakan oleh perusahaan. Itu bisa bentuk yang sudah jadi ataupun yang belum jadi, maksudnya dalam proses. Artinya memiliki wujud yang bisa kita pegang, yang bisa kita raba. Misalkan ini meja, ini termasuk dalam aktiva tetap. Oke. Yang kedua adalah umur lebih dari 1 tahun, artinya jangka panjangnya pengguna dari aset tetap itu lebih dari 1 tahun atau jangka panjang, bisa 5 tahun atau 10 tahun atau mungkin lebih dari 50 tahun, tergantung dari penggunaan aset tetap tersebut oleh perusahaan. Yang ketiga adalah digunakan dalam operasional perusahaan. Udah jelas ya, nggak hanya di perusahaan aja, tapi dalam semua bidang. Misalkan sekolah, kita menggunakan aset tetap berupa meja dan kursi untuk kegiatan belajar mengajar, papan tulis juga termasuk, atau mungkin infokus itu termasuk bagian dari aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dari kegiatan perusahaan atau sekolah atau bidang yang lain. Yang keempat, tidak diperjualbelikan. Aset tetap yang sudah digunakan atau yang ditetapkan dalam perusahaan atau sekolah tidak boleh diperjualbelikan. Artinya kalau misalnya sudah dibeli tidak boleh dijualbelikan lagi, karena itu bagian dari operasional perusahaan. Yang kelima adalah material. Yang terakhir dimiliki oleh perusahaan. Itu adalah kriteria dari aset tetap. Selanjutnya adalah pengelompokan aset tetap. Di sini pengelompokan aset tetap ada 3. Yang pertama adalah aset tetap yang berumur tidak terbatas. Artinya umurnya lebih dari 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20, 50 atau mungkin 100 tahun. Sampai penggunaan aset tetap itu sudah tidak memiliki fungsinya lagi. Yang kedua adalah aset tetap yang umurnya terbatas. Artinya umurnya itu bisa kita jangkau atau bisa diprediksi. Misalkan kita membeli sebuah meja. Nah, meja ini kita bisa beli atau kita gunakan dalam jangka waktu 5 tahun. Berarti setelah 5 tahun ya kita ganti dengan produk yang baru atau sejenis. Yang ketiga adalah aset tetap yang umurnya sudah habis. Artinya di sini adalah aset tetap yang manfaatnya atau masa manfaatnya atau dari penggunaan aset tetap itu sudah tidak ada nilainya. Itu bisa kita buang atau kita ganti dengan yang sama atau sejenis atau produk yang baru. Selanjutnya adalah cara memperoleh aset tetap. Yang pertama adalah pembelian tunai. Oke, kalian pernah belajar itu waktu di kelas 1. Bagaimana caranya memperoleh aset tetap dengan penjualan atau pembelian secara tunai. Dari situ juga ada jurnalnya. Yang kedua adalah pembelian secara angsuran, artinya kredit. Misalkan saya ingin membeli sebuah laptop, harga laptop perkiraan 15 juta, tapi dana yang saya punya hanya 5 juta.
Akhirnya saya bikinlah perjanjian dengan yang punya toko bahwa laptop ini akan saya beli dengan harga 15 juta tapi dengan cara mengangsur. Nah itu artinya saya membeli secara kredit. Jadi uang muka dulu masuk 5 juta yang dana yang saya punya, sisanya akan dibayarkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang terakhir adalah peroleh dengan melalui pertukaran. Misalkan kita pengen nukar sebuah meja dan kursi yang sudah lama kita gunakan diganti dengan yang baru, dengan model yang baru, itu bisa. Atau menggunakan mempertukarkan aset tetap dengan yang sejenis atau serupa yang sudah tidak mungkin fungsinya bergeser atau mungkin sudah mulai habis nih masa manfaatnya. Lalu ada beban-beban selama masa penggunaan aktiva tetap dan faktor yang berpengaruh. Yang pertama ada reparasi. Reparasi di sini mungkin bisa dikatakan sebagai pengganti dari si aktiva tetap ini. Yang kedua ada penggantian. Berarti barangnya yang tadi sudah saya jelaskan, aktiva tetap yang sudah tidak kita gunakan lagi atau masa manfaatnya sudah habis, bisa kita pertukarkan dengan aset yang tetap yang baru. Yang terakhir adalah penambahan. Misalkan kita sudah punya aset tetap yang sudah kita gunakan sebelumnya dan sudah beroperasi, kita tambahkan karena disesuaikan dengan penambahan operasional dari perusahaan atau satu bidang tertentu. Terus selanjutnya adalah faktor yang berpengaruh beban penyusutan dan metode perhitungan penyusutan. Ada 3 metode yang digunakan untuk metode penyusutan. Yang pertama adalah metode garis lurus, metode jumlah 4 tahun, dan metode saldo menurun ganda. Nah, untuk harganya atau faktor berpengaruh pada beban penyusutan itu adalah pertama adalah harga perolehan. Harga perolehan di sini adalah harga yang atau biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap tertentu. Yang kedua adalah nilai sisa atau nilai mendekati masa-masa akhir dari si aktiva tersebut yang akan mungkin kita mau jual atau kita mau pertukarkan, kita akan memperhitungkan nilai sisanya kira-kira berapa. Dan yang terakhir adalah taksiran umur. Misalkan saya membeli sebuah kamera dengan taksiran umurnya itu 10 tahun, berarti disitulah saya bisa menggunakan si aktiva tetap ini, si kamera ini dalam jangka waktu 10 tahun. Oke. Selanjutnya kita adalah metode untuk menghitung penyusutan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ada 3. Yang pertama metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan saldo jumlah 4 tahun. Sini metode garis lurus adalah perhitungan penyusutan aset tetap di mana suatu periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Jadi dalam metode garis lurus ini setiap beban penyusutan itu akan dinilai sama dalam setiap periodenya. Oh itu si aktiva tetap ini berumur 5 tahun, selama 5 tahun itu nilainya sama selama penyusutannya. 10 tahunnya sama, 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya juga sama nilainya, tidak berubah. Ini ada rumusnya di mana untuk mendapatkan metode garis lurus ini biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomisnya. Misalkan saya memperoleh sebuah aktiva tetap dengan harga perolehan itu 100 juta. Lalu masa ekonomisnya atau masa manfaatnya si aktiva tetap ini 5 tahun dengan nilai sisanya itu 5 juta pada akhir tahun kelima, berarti akhir tahunnya karena 5 tahun kan. Nah, untuk perhitungannya adalah harga perolehan tadi adalah 100 juta, berarti kita taruh di harga perolehan 100 juta. 100 juta kita kurang dengan nilai sisa tadi adalah 5 juta, berarti kita kurangi 100 juta dikurangi 5 juta, udah dapat hasilnya. Baru nanti kita bagi dengan masa manfaatnya yang tadi 5 tahun, berarti kita hitung ya 100 juta kita kurangi dengan 5 juta, berarti kan sisanya 95 juta, kita bagi dengan 5 juta. Hasil yang kita dapat untuk si metode garis lurus ini atau beban penyusutan yang pertama adalah 19 juta. Paham? Selanjutnya adalah metode unit produksi, di mana perhitungan penyusutan aset tetap ini beban penyusutan pada satu periode akuntansi dihitung berdasarkan berapa banyak ya, bukan berapa nominal yang ditaksirkan.
Jadi beda dengan yang tadi metode garis lurus yang dihasilkan selama periode akuntansi dengan menggunakan aset tetap. Jadi beda dengan yang tadi garis lurus. Kalau tadi garis lurus, setiap penyusutannya setiap tahunnya itu adalah sama. Sedangkan metode unit produksi dia dihitung berdasarkan hasil produk yang dihasilkan. Oke, untuk rumusnya dia juga ada rumus. Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan total produksi. Oke, contohnya di sini adalah saya membeli sebuah aktiva dengan harga tadi 100 juta dengan diperkirakan menghasilkan produknya sebanyak produknya ini adalah 25.000 unit produksi dengan nilai sisa sebesar 5 juta. Untuk tarif penyusutannya berapa nih kalau kita menggunakan metode unit produksi? Jadi beda ya dari contoh saya yang pertama dengan yang tadi di metode garis lurus. Metode garis lurus dia dihitung dengan umur masa manfaatnya. Di sini kita menghitung dengan jumlah unit yang dihasilkan. Tadi udah dikasih contohnya, sekarang kita hitung ya. 100 juta dikurangi dengan 5 juta. Dapat tahu kan rumusnya apa? Dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Lalu kita bagi dengan 25.000 unit. 25.000 unitnya itu dari mana? Dari hasil produksi yang dihasilkan. Dari hasilnya itu kita mendapatkan 3.800 per unit. Itu untuk hasil menggunakan metode unit produksi. Untuk yang terakhir adalah metode menurun ganda, di mana metode ini menghasilkan beban periodik yang semakin menurun setiap tahunnya. Jadi berbeda ya dengan yang tadi dua metode sebelumnya, itu metode garis lurus dan metode unit produksi. Jadi ada perbedaan, di mana metode saldo menurun ganda ini saldonya selalu menurun setiap tahunnya. Jadi kalau misalkan satu aktiva itu memiliki masa manfaatnya 5 tahun atau 10 tahun, itu setiap tahunnya akan berkurang. Dari tahun pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan masa manfaat si aktiva tetap tersebut. Oke, untuk rumusnya, ini simpel sih sebenarnya. Rumusnya simpel, beda dengan yang metode garis lurus dan metode unit produksi. Tapi di sini cara perhitungannya untuk menurunnya itu agak rumit kalau kita tidak menghitung dari awal. Dimana rumusnya ini adalah tingkat saldo menurun ganda sama dengan tingkat saldo garis lurus dikali 2. Kok bisa dikali 2? Jadi metode garis lurus itu kita hitung 100% dulu. Kita bagi dengan masa manfaatnya. Misalkan kita penggunaannya itu tadi masa manfaatnya 5 tahun. Itu berarti 100% dibagi 5 tahun. Berarti totalnya adalah 20%. 20% itu kita kalikan 2, berarti 40. Nah, 40 ini yang akan kita jadikan patokan untuk menghitung penyusutan setiap tahunnya. Oke. Selanjutnya jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun ini di mana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung dengan cara mengkalikan harga perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan nilai sisa. Nah, nilai sisanya ini dikurangi untuk setiap tahunnya sama, menurun juga. Jadi sebenarnya kalau jumlah angka tahun itu dengan saldo menurun ganda juga berbeda. Dimana kalau saldo menurun ganda kan setiap tahunnya nih kita ngitungkan dari tahun pertama, 2, 3, 4 kan kalau menurun nih. Tapi berbeda dengan jumlah angka tahun, dimana si jumlahnya ini kita ditambahkan. Jadi kalau misalkan 5 nih, dari 1 tahun sampai ke 5 berarti kan menurun. Nah, kalau untuk si angka tahun ini, jadi kita jumlahin dari 5 tahun dulu. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Kita tambahkan semua. Kalau jumlahnya 5 tahun ya, masa manfaatnya. Kalau 10 ya dihitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Totalnya berapa? Nah, nanti itu jadi patokan untuk menghitung si penyusutan aktivitas tersebut dengan metode jumlah angka tahun. Oke. Lalu pengembangan dan penghentian aset tetap. Yang pertama adalah pembuangan aset tetap setelah habis masa ekonomisnya. Jadi kalau misalkan si aset tetap ini tidak memiliki atau sudah habis masa manfaatnya, itu boleh dibuang, dijual lagi, atau dipertukarkan dengan aset tetap yang sama atau sejenis. Oke, sebagai contoh di sini adalah peralatan. Saya membeli sebuah peralatan.
atau saya mempunyai sebuah peralatan yang diperoleh dengan harga 50 juta. Telah habis disusutkan per 31 Desember, berarti di akhir periode atau akhir tahun disusutkan perhitungannya dengan selama tahun, berarti dihitung per tahunnya. Nah, itu akan dimulai lagi perhitungannya pada awal bulan di tahun depannya, di mana penyusutannya akan terus berkurang. Nanti di sini adalah akumulasi penyusutan peralatan pada peralatan. Itu udah pernah kalian pelajari di pas 1, bagaimana cara menghitung penyusutannya atau jurnalnya. Kayak yang terakhir selanjutnya adalah penghentian penggunaan aset tetap. Yang pertama, pembuangan aset tetap. Jadi aset tetap itu bisa kita buang kalau misalkan masa manfaatnya itu sudah tidak lagi atau sudah habis atau sudah tidak lagi bisa dipergunakan. Kalau dijual, di penjualan ini aset tetap ini kita jualkan dengan mengurangi dulu nilai sisa atau menghitung nilai penyusutannya dulu. Boleh kita menggunakan 4 metode itu atau salah satu metodenya, tergantung dari jenis aset tetap yang akan kita jual atau masa manfaatnya sudah habis. Lalu ada pertukaran dengan aset non moneter lainnya, berarti bisa dipertukarkan dengan yang sejenis atau yang berbeda. Yang terakhir adalah konversi terpaksa. Ini adalah penjualan aset tetap, di mana penjualan di sini adalah apabila harga jual jauh lebih besar daripada nilai buku. Berarti kalau misalkan gini, saya memiliki sebuah aset tetap, saya memperolehnya itu dengan harga 10 juta. Karena sudah saya tidak gunakan lagi, karena saya pengen ganti dengan yang baru, ya akhirnya saya jual. Nah, harga jualnya ini saya sesuaikan dengan harga di pasar. Harganya bisa turun atau bisa naik, tapi kalau untuk kita mendapatkan keuntungan biasanya harganya jauh lebih besar dibandingin nilai pasar atau mengikuti dengan harga pasar. Itu bisa kita perjualbelikan. Kalau kita mau untung, ya harganya kita jual itu jauh lebih besar dari harga yang kita beli. Kalau kita mau rugi, ya harganya di bawah, ngikutin. Gitu. Lalu selanjutnya ada pertukaran aset tetap. Kalau untuk pertukaran aset tetap itu sama dengan aset-aset tetap yang lain sudah saya jelaskan di awal. Untuk laba dan ruginya juga sudah saya jelaskan tadi. Untuk rumusnya adalah untuk biaya aset tetap baru itu ada 2 metode untuk pembiayaannya. Yang pertama adalah harga katalog aset baru, harga sekarang nih dikurangi dulu dengan laba yang akan kita dapat, tapi belum tentu. Jadi perkiraan dulu nih, misalkan saya punya kamera, saya pertama kali beli itu harganya 1 juta. Itu pertama kali saya beli harga 1 juta. Terus saya lihat lagi nih di katalognya, ternyata harga barunya itu sekitar 3 juta. Berarti kalau saya pengen ganti yang baru, berarti saya harus menambah atau saya pengen tuker nih, berarti saya nambah 2 juta dong, ya kan? Nah, 2 juta. Tapi saya nggak mau menambah. Jadi gimana caranya? Saya ini nggak mau mengeluarkan duit, tapi saya bisa mendapatkan barang yang baru. Jadi saya pengen pertukarkan atau saya jual. Jadi pertukarkan dengan harga yang baru. Jadi yang baru itu saya kurangi dulu dengan laba yang akan saya dapatkan. Tapi belum tentu ya labanya itu bisa saya peroleh. Atau gini deh gampangnya, untuk yang pertama harga katalog baru dikurangi dengan laba yang tidak diakui. Misalkan saya punya motor, pertama kali saya beli motor itu harganya 3 juta. Karena saya pengen ganti yang baru, ya saya cari lagi dong motor yang sesuai dengan saya. Akhirnya dapat nih harganya, tapi harganya di bawah. Ya udah saya jual. Tapi sebelum saya jual, saya hitung dulu nih berapa kira-kira keuntungan yang pengen saya dapatkan. Nah, teman saya mau nih harganya, ya udah saya kurangin. Tapi kuranginnya itu bagian dari labanya saya. Atau harganya dilebihin, lebih sedikit ya. Tadi saya beli 3 juta, akhirnya saya jual 5 juta, berarti keuntungan saya 2 juta. Tapi keuntungan saya 2 juta ini belum termasuk laba yang akan saya akui, karena kan belum proses transaksi. Kalau sudah proses transaksi baru diakui. Atau pakai metode yang kedua, kas yang diserahkan ditambah dengan nilai buku aset lama. Jadi sebenarnya sama sih caranya, namun dalam proses penghitungan yang berbeda. Oke.
Itu penjelasan saya tentang aset tetap. Ya semoga sebenarnya nggak metode baru, cuma mungkin ada penambahan. Kalian sudah mendapatkan itu di kelas 1 atau mungkin di kelas 2, tinggal kita ngulang lagi karena itu nanti akan terus berulang. Ya semoga kalian paham. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa cek atau berkomunikasi dengan saya di deskripsi box atau melalui WA, email ataupun live streaming yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.